صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. دائما أبدا على حبيبك خير يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العميم مولاي. ولا يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي. نفس لا تقنطي من زلة العظمات إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي. فاتحة بنيات الفتوح والمن والرسوخ والصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح بالتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. من رحمة عبد الله محمد الهدار وأولياء وصلاح بيننا وطاشا المغفرة وبركاتهم وأسرار من ورب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang laki-laki di daerah perempuan supaya keluar. Kopinya taruh ada di situ aja, jangan dibagi sama orang laki. Biar perempuan yang membagi, biar nggak ada ikhtilat. Yang laki nggak usah masuk ke daerah perempuan, biar nggak ada ikhtilat. Ini lampunya mati rupanya ya. Nggak tahu di luar itu dengar nggak itu suara itu? Nggak dengar? Dengar, alhamdulillah. Ini yang lampunya nggak kuat ini dimatikan aja nih. Lampu masjid yang itu, yang di teras, matikan dikit aja deh, biar untuk ngangkat suara lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Rawahul Bukhari. Yang di teras. Di bawahnya, di atasnya ada duduk itu, dimatikan itu. Yang di masjid. Siapa itu takmirnya itu? Yang di teras ini dimatikan, biar nggak ganggu. Ayo. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kamu dibantu dan diberi rezeki illa bidu'afaikum, kecuali karena sebab orang-orang yang lemah di antara kamu. Hadis ini menerangkan tentang seorang yang bernama Sa'ad. Sa'ad, dia tadi itu seorang pahlawan. Dalam satu peperangan, setelah mendapatkan kemenangan, si Sa'ad rupanya bagian ghanimahnya dikasih sama dengan yang lainnya. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aita rajulan yakunu hamiyatal qawm wa yarfa'an ashabihi, ayakun nasibuhu ka nasibi ghairihi. Ya Rasulullah, Anda menyaksikan seseorang yang berani membela kaumnya, membela teman-temannya, apakah bagiannya sama seperti bagian yang lainnya? Karena dia bagian ghanimahnya, rampasan perangnya dia diberikan sama. Maka Nabi SAW berkata, innama tunsaruna, kamu mendapatkan bantuan Allah, wa turzaguna, dan kamu rezekinya dilancarkan oleh Allah, illa bidu'afaikum, kecuali karena sebab orang-orang lemah di antara kamu. Artinya ya, kamu fisik menang, kamu ketangkasan menang, tetapi doanya orang yang lemah yang ikut perang ini, dia lebih unggul, lebih ikhlas. Dia doakan kamu selamat
Dia doakan kamu itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu mendapatkan bantuan dari Allah karena sebab doanya orang yang lemah. Bahkan kamu mendapat rezeki ini adalah karena berkatnya orang yang lemah. Masya Allah. Hadis ini menerangkan kepada kita, jangan sekali-kali sombong dengan kekayaan. Jangan kamu sekali-kali merasa hebat dengan kekuatan. Sombong dengan kekuatan, sombong dengan kekayaan akan mengakibatkan manusia tadi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh sombong dengan kekayaan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah?" Tidakkah aku memberikan kabar kepada kalian semuanya tentang penghuni surga? Gimana ciri-ciri penghuni surga? Mau tak kasih tahu, kata Nabi. Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan, kullu dha'ifin mudha'af, kullu dha'ifin mutadha'af, law aqsama 'ala Allah la abarrah. Orang yang lemah, yang dia tadi itu tidak dihargai sama orang. Nggak punya kedudukan, nggak punya pangkat, nggak terkenal, tukang sampah, tukang kayu, lemah dan tidak dihargai sama Allah. Tapi lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah minta sama Allah, la abarrahu, Allah tidak pernah menolak doanya. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang orang pilihan Allah itu minta untuk dirinya nggak dikasih. Kenapa Allah cinta sama dia? Supaya hatinya tidak tercuri untuk selain Allah. Minta, ya Allah beri aku Alphard, nggak dikasih. Ya Allah beri saya duit 1 miliar, nggak dikasih. Tapi kalau doakan Allah, doakan orang lain, ya Allah lancarkan rezekinya, lancar rezekinya. Ya Allah sembuhkan dia, sembuh dia. Tapi dirinya enggak. Kenapa? Karena Allah cinta sama dia. Karena Allah cinta sama dia. Karena itu jangan, apa? Dia miskin mau doakan kita kaya. Lah. Kadang-kadang orang pilihan Allah begitu. Kenapa? Yang dikasih kekayaan itu kan berarti ribut dengan duit, ribut dengan pabrik, ribut dengan toko, ribut dengan jabatan, ribut dengan ketenaran. Tapi orang ini nggak dikasih itu semuanya oleh Allah. Kenapa? Supaya tidak terganggu ibadahnya dan hatinya dengan Allah. Begitu hebat. Nah itu jangan dinilai, waduh Alphard wali itu Ustaz. Loh, waduh rumahnya luar biasa, hebat waliullah itu, tamunya banyak, keramat dia. Loh, bukan itu ukurannya, bukan itu ukurannya. Kemudian Nabi SAW juga menawarkan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, mau tak kasih tahu tentang cirinya orang masuk neraka? Sahabat menyatakan, iya ya Rasulullah, apa? Maka Nabi menyatakan, kullu utulin jawadin mustakbir, orang yang keras, kaku, kemudian Masya Allah, jawad, kaya tapi medit, kaya tapi kikir,
sombong, menghina orang lain, merendahkan orang lah. Masya Allah, kaku orangnya, keras, gampang tersinggung, singgung titik tempeling, macem-macem sama saya. Kaya tapi kikir, kemudian meremehkan orang lah. Ini ciri-ciri orang masuk neraka ini. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan dilihat dalam penampilannya. Justru orang yang lemah itu yang harus diperhatikan. Diceritakan bahwa Uyainah bin Hisn al-Fazari datang kepada Nabi sebelum masuk Islam. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Nabi waktu itu kumpul dengan orang-orang fakir miskin. Di antaranya Salman al-Farisi, miskin dia. Salman ini pakaiannya kasar, orangnya gampang keringetan, gampang berkeluh, gampang mengeluarkan peluh, mengeluarkan air keringat. Kemudian ya baunya kurang sedap, apalagi di Arab saat itu air sangat dikit. Kemudian Uyainah ini yang saat itu belum masuk Islam, dia tanya kepada Nabi Muhammad, amma yudika rihu haula, apakah tidak mengganggu kamu baunya orang-orang ini? Wa nahnu sadat Mudar wa asyrafuha, kami ini adalah tokoh-tokoh kaum Mudar, kami ini pemimpin-pemimpin mereka. Tahu kamu wahai Muhammad, kalau kami masuk Islam, pengikut kami akan masuk Islam. Kami ini adalah tokoh, banyak pengikutnya. In aslamna tuslimun nas. Saya ini sebetulnya mau ikut sama kamu Muhammad, cuma yang menghalangi saya untuk gabung dengan kamu ya orang-orang ini, orang fakir-fakir nih. Coba suruh minggir aja dia, supaya saya bisa bergabung dengan kamu. Atau kalau enggak, cari waktu sendiri dah untuk kita, orang-orang khusus, orang-orang eksklusif. Untuk mereka orang-orang umum, ya jangan disamakan dong. Belum dijawab oleh Nabi, Allah yang jawab, Pak. Ini orang minta dikhususkan, tidak mau bergabung dengan orang awam. Belum dijawab, Allah yang jawab, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Muhammad, sabar kamu bergabung dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya pagi dan sore, dan dia tidak berharap kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetap bergabung seperti Salman, seperti Bilal, seperti orang-orang itu. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan sampai mata kamu melewati perhatian daripada mereka, perhatikan khusus mereka. Turidu zinatal hayatid dunia, hanya karena kamu ingin kemegahan dunia. Jangan Muhammad, jangan tertarik dengan duniawi. Orang-orang itu justru kamu harus perhatikan dan gabung sama mereka. Wala tuti'am aman aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu mau taat dengan orang-orang yang aku lupakan daripada ajaranku, daripada zikir kepadaku. Wattaba'a hawah, apalagi mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Wis, ojo dituruti orang itu. Kamu tetap harus memprioritaskan, menomorsatukan orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah tadi itu. Karena itu Nabi itu cinta sama orang fakir. Nabi itu kalau diundang sama orang yang kaya, ya datangnya biasa-biasa.
Tapi kalau yang ngundang itu orang yang fakir, sebelum orang udah datang duluan Rasulullah. Bahasa Jawanya gati Nabi itu. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Saiki Masya Allah, tetangganya fakir ngundang diwakil no anake. Kenapa? Ngerges. Bupati ngundang berangkat. Kalau perlu pijak dituntun. Masya Allah, tabarakallah. Hah? Satu saat Nabi berdoa begini, sampai tak ijazai, mau doa dah ini. Catatan ya. Doanya Nabi gini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Tak ijazai sampai doa ya. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di hari kiamat dalam golongan yang orang-orang Heran enggak? Heran enggak sampean? Pernah enggak nemui pemimpin yang minta miskin? Pernah enggak? Hah? Rebutan jadi kepala desa, jadi camat, ono sing kepingin miskin? Rebutan jadi DPR, jadi menteri, gubernur, presiden, ada yang kepingin miskin? Nabi itu loh minta miskin, tidak minta kaya. Kalau sampean punya pemimpin yang siap miskin, rakyatnya insya Allah kaya. Tapi kalau sudah pemimpin yang kepingin kaya, rakyatnya miskin. Giling-gilingin nih gue ya. Siti Aisyah heran, duh kenapa minta miskin Rasulullah lagi apa ya? Siti Aisyah tanya kepada Nabi, 5 ya Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Kok minta hidup miskin, mati miskin, di hari kiamat kumpul sama orang miskin lagi? 5 ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Qala innahum yadkhuluna jannah qabla al-aghniya bi 40 kharifa. Aisyah, innahum, mereka orang-orang yang miskin tuh masuk surga sebelum orang-orang kayanya 40 tahun. Orang-orang yang kaya masih harus bertanggung jawab ada di mahsyar tentang kekayaannya. Duit kamu banyak, Ustaz Taufik datang diutangake kok gak iso kebayar, takoni kon. Misal, paham ya? Itu orang-orang gembel, itu orang muslim itu, kamu tahu mereka tadi itu, kenapa enggak kamu bantu? Kamu jawab itu nanti di hari kiamat. Itu anak-anak yatim tidak terdidik, sampai enggak bisa ngaji, kenapa enggak kamu biayai? Wah, pertanyaan-pertanyaan itu akan diutarakan, akan diajukan kepada orang-orang kaya. 40 tahun Pak diinterogasi, 4 jam aja sengkelenger orang ini. 40 tahun orang-orang fakir sudah masuk surga, bergelimang dalam nikmat surga 40 tahun kayak tekong suki-suki. Karena itu Nabi tidak minta kah? Tidak minta kaya. Masya Allah. Kemudian Nabi menasihatkan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, la taruddil masakin walau bisyiggi tamrah. Aisyah, jangan sampai menolak ya kalau ada yang minta daripada orang miskin, sekalipun kamu punya 1 biji kurma, potong separuh kasih sama dia, yang separuh kamu makan. Walaupun kamu memberi dengan separuh 1 biji kurma, jangan sampai kamu tolak. Masya Allah, saking tak senengannya yang ada orang miskin, harus dengan izin RT. Malah ada di situ dikasih satpam, dikasih lagi anjing galak lagi. Berarti yang punya rumah lebih galak daripada anjingnya, saudara. Masya Allah. Kemudian Nabi menasihatkan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, hibbil masakin wa qarribihim,
fa inna Allah azza wa jalla yugarribuki yaumal qiyamah atau yagrubuki yaumal qiyamah. Aisyah, cintai orang miskin, dekati mereka. Itu dekat minit dok, dekati mereka artinya bantulah mereka, karena sesungguhnya kalau kamu melakukan itu, kamu akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat. Masya Allah. Nabi itu cinta sama orang miskin, minta hidup miskin. Karena itu jadi orang miskin harus bangga. Jadi orang miskin harus bangga. Orang Rasulullah, ya apa be, miskin terus aku. Loh, bangga, alhamdulillah. Nanti dari kiamat kalau kamu sabar, kalau istiqomah, kumpul sama Nabi lu nanti dari kiamat. Kenapa? Nabi minta kumpulkan aku dalam kelompoknya orang miskin. Wah, hebat nanti dari kiamat. Karena itu jangan kecil hati jadi orang miskin. Karena Anda menjadi orang pilihan itu sebetulnya. Asal istiqomah. Miskin ngeduan PT. Nah, bukan gitu yang dimaksud. Miskin. Waduh. Ya, saya nggak punya toko. Saya nggak punya pabrik. Saya hidup seadanya. Ya, saya memang tidak punya banyak harta, karena itu saya harus punya banyak sholat, banyak zikir, banyak sholawat, banyak qiyamul lail, kayak ibadah. Oh hebat kalau sudah begitu. Masya Allah. Hadits ini ya, juga mengajarkan kepada kita untuk supaya kita ini tidak boleh meremehkan orang lain, apalagi diukur dengan dunia. Nggak benar itu. Nabi Sulaiman itu raja. Nabi Sulaiman itu udah raja, tapi kumpulannya orang miskin. Hebat gak? Raja kumpulannya bukan dengan orang yang miliarder, bukan milioner, bukan. Nabi Sulaiman kumpulannya dengan fakirner, miskinner, orang-orang miskin yang ditemani oleh Nabi Sulaiman. Begitu raja itu, begitu pemimpin, duduk sama orang fakir miskin, merasakan makanannya orang miskin, merasakan pekerjaannya orang miskin. Ayo, saya mau tanya, pemimpin yang ada sekarang, ente boleh wali kota, ente boleh bupati, ente boleh gubernur, menteri, presiden, jadi tukang becak sehari aja tak numpai aku, sehari aja nggak mampu pak, nggak mampu. Hebat orang miskin itu, jadi kuli sehari aja nggak mampu, nggak mlebu rumah sakit, diinfus orang-orang itu pak. Hebat orang miskin itu, Allah kasih kekuatan. Hatta yang perempuan-perempuannya kalau miskin hebat, jadi petani sehari aja kalau mampu. Maju loh, tak shooting gini. Loh, bisa dibayangkan kalau di Indonesia ada petani, ayo, bisa dibayangkan. Mangan apa sing suki-suki ku? Kak mati kelenger? Bisa dibayangkan kalau ndak ada tukang batu, bangun apa itu, perumahan-perumahan itu, gedung-gedung, nggak ada yang jadi. Karena itu kasihani orang-orang itu, kamu tuh dapat rizki, kamu dapat bantuan Allah karena berkat orang-orang hebat orang miskin tuh. Hebat, karena itu harus kasih piala orang miskin itu. Itu orang yang membuat sukses, bukan orang yang sukses yang pinter ngitung duit. Orang yang sukses ya begitu itu, hidup seada-adanya. Ini bangun di Indonesia itu adanya bangunan itu karena berkatnya orang miskin. Kalau tidak ada siapa yang mau bangun? Yang bos-bosnya tidak bisa bangun, Pak. Ngangkat botol tidak bisa, apalagi nggak lulu, nggak bisa.
Nah, karena itu bangga jadi orang miskin, nggak boleh kecil hati jadi orang miskin. Nabi Isa alaihissalam paling senang kalau disebut ya miskin, paling senang. Julukan paling disenangi ya miskin, karena itu dikatakan Nabi Isa itu Sayyidul Fuqara wal Masakin. Kenapa? Nggak punya apa-apa, rumah nggak ada, tidurnya di tanah, tidurnya di tanah. Jadi kemiskinan itu adalah bukan satu kehinaan, malah itu syiarul anbiya, itu syiarnya para anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Seorang nabi pernah bermunajat kepada Allah, ya Rabbi kaifa li an a'lama ridhaka anni. Ya Allah, bagaimana aku bisa mengetahui ridhamu terhadapku? Ya Allah, kapan aku bisa mengetahui engkau ridha kepada aku? Aku takut murkamu. Maka Allah mewahyukan, undur ila ridhal masakin anka. Perhatikan bagaimana ridhonya orang miskin terhadap kamu, maka kamu diridhoi oleh Allah. Kalau orang miskin kecewa kepada kamu, kamu berarti tidak mendapatkan ridho Allah, dimurkai oleh Allah. Tapi orang miskin itu senang dengan kamu, berarti kamu diridhoi oleh Allah. Yang datang ke masjid ini, kakek orang kaya, orang miskin. Sepeda motor kredit ya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang lainnya ngrungokno teko radio, ngrungokno teko HP, tapi yang rutin Anda semuanya. Mudah-mudahan insya Allah berkat Anda barang mlebu surga insya Allah. Amin. Amin ya. Tuhan Pak, jangan sampean masuk sendiri ya, diri aku dijarno nanti dari kiamat. Jangan pisan. Masya Allah. Dan kalau Anda mau perhatian, kebanyakan pengikut para nabi itu orang miskin. Yang musuhi nabi itu adalah orang yang kaya, yang sombong. Kebanyakan begitu. Nah, Bilal, kan dia apa-apa. Nah, Suhaib Ar-Rumi tidak punya apa-apa. Salman Al-Farisi, yang asalnya mereka budak gitu. Akhirnya mendapatkan majelis ilmu penuh dengan orang fakir sholat berjamaah di soft pertama, direktur fuqara wal masakin, yang ziarah sama ulama, orang fakir miskin seada-adanya. Ono sing gawa terong, ono sing gawa duit 5.000 lungset maning. Masya Allah. Alhasil kekayaan itu adalah membuat kita kadang-kadang lupa terhadap pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kadang-kadang meremehkan orang lain, merasa dirinya hebat dengan kekayaannya. Itu adalah bahaya. Innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Manusia itu sudah melampaui batas karena merasa dirinya adalah hebat dengan kekayaannya, tidak butuh bahkan dengan Tuhannya. Naudzubillah min dzalik. Kepingin berkah, cintai orang miskin. Jadi begini Pak, tak kasih resep sampean. Jangan percaya dengan orang yang ngasih itu ngatakan duit utang ngon. Bungae sak menit tok. Gayen kerja, buat kerja duitnya nanti kamu akan jadi kaya. Jangan percaya. Sampai tak kasih resep supaya cepat kaya. Siap nggak? Lu ngono iki? Serius. Sampean niati kalau dapat untung. Kalau punya orang tua, kasih persentase untuk orang tua.
sekian persen. Oh, buat orang tua saya 25%. Buat untuk fuqara wal masakin 25%, untuk kepentingan saya 50%. Kalau sampean dapat 100.000 untuk orang tua berapa? 25.000. Untuk fuqara masakin berapa? 25.000. Untuk kepentingan sendiri berapa? 50.000. Enteng apa enggak? Kalau dapat 1 juta, untuk orang tua berapa? 250.000. Mulai mikir. Untuk orang fakir miskin berapa? 250.000. Untuk kepentingan pribadi berapa? 500.000. Make yo. Loh, ini belum ada duitnya medit sampean ini. Loh, jangan. Lihat ono ini serius. Biar lancar, tapi nanti diuji loh. Anda medit ya macet nanti. Nah, kalau dapat untung 10 juta, untuk orang tua berapa? 2,5 juta. Untuk orang fakir miskin berapa? Untuk kepentingan pribadi berapa? Kalau 100 juta. Loh, kalau sampean benar-benar Pak begitu, insya Allah berkah. Kenapa? Yang membuat berkah itu adalah sedekah kamu, bukan rentennya kamu. Hah? Yamhaqullahu riba wa yurbis. Allah menghapus dengan akar-akarnya berkah daripada riba. Dan Allah akan mengembangkan karena berkat sedekah. Karena berkat sedekah, insya Allah sampai cepat sugih. Kenapa? Orang-orang miskin dungakno, ya Allah, ojo melarat-melarat orang itu. Kenapa? Saya selalu diperhatikan. Bahkan orang yang miskin dibantu sampai tidak jadi miskin. Kenapa? Karena berkat orang yang demikian ini. Wah, hebat itu. Siap sampean. Telu sih muni siap. Ayo diniati begitu. Insya Allah mudah-mudahan lancar rezekinya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Anak-anak santri yang ujian, mudah-mudahan semuanya ilmunya berkah, manfaat dunia akhirat, sukses insyaallah. Untuk yang hamil, mudah-mudahan melahirkan dengan mudah anak yang akan dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita jadikan anak yang soleh insyaallah. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ترضيت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. أمين رب اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول عليه عد الحب وآله والصحب والحمد للإله في البدء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.